wal mubah. Ayo, makruh sudah selesai kemarin terakhir. Ada makruh litanzih, ada makruh satu lagi apa? Litahrim. Sekarang kita masuk di hukum taklif yang terakhir, yaitu al-mubah. Wal mubah lughatan al-jaiz, wa syar'an ma kana tarkuhu wa fi'luhu 'ala as-sawa. Hukmuhu la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu illa bin niyyati salihati fa yuthab. Mubah adalah status hukum untuk perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan, tak ada kaitannya dengan pahala, tak ada kaitannya dengan dosa. Paham ya? Mau dilakukan tak dilakukan, kalau bahasa Inggrisnya itu bodoh wae. Kalau bahasa Perancisnya sama tak beri. Nah, itu dia. Mau dilakukan tak dilakukan, bodoh wae, sama saja. Tak dapat pahala, juga tak dapat. Ada di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan tentang hukum mubah ini. Salah satu saja kita ambil dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 57, nanti boleh dicek lagi. Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah kalian, min thayyibat, dari makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami beri rezeki kepada kalian. Kalau dilihat dari ilmu nahwu, kulu itu fi'lul amr, kata perintah. Makanlah, kata perintah memang. Tapi kata ulama, kalimat makanlah di situ ternyata itu bukan perintah, itu pernyataan bahwa manusia bebas memakan apapun. Nah, inilah diambil dari hukum mubah. Boleh ente makan apa saja, tapi dengan syarat min thayyibat, dari makanan yang baik-baik. Yang baik-baik ini maksudnya apa? Ya baik dari segi syariat dan baik dari segi kesehatan. Artinya yang halal, ya kan? Yang halal pastinya, halalan thayyiban. Karena dalam Al-Quran itu sebelum nyebut thayyib, halal dulu. Halal, thayyib, ya kan? Bagus untuk kesehatan. Tapi dikasih kebebasan, makan, ayo makan. Tapi yang baik-baik, ya kan gitu. Nah, jadi hukum mubah banyak sih dalam Al-Quran, itu salah satu ya. Artinya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya hukum mubah ini kalau kita lihat-lihat sebenarnya tak bisa masuk dalam hukum taklif ini. Kenapa tak bisa masuk? Karena taklif ini kan hukum paksaan, sedangkan mubah ini kan diberikan kebebasan, ya kan? Jadi mubah ini tak ada kaitannya sama pahala dan dosa. Beda sama wajib, ya kan? Atau bisa kita katakan pahala bagi orang yang melaksanakan kewajiban, bagi orang yang meninggalkan yang haram, bagi orang yang meninggalkan yang makruh, dapat pahala. Dosa bagi orang yang meninggalkan yang wajib dan bagi orang yang melakukan yang
haram. Tapi kalau mubah, tak ada hubungannya sama pahala, tidak ada hubungannya sama dosa. Cuma mubah ini bisa saja berubah status hukumnya kalau ada unsur lain. Contoh, makan itu apa hukumnya? Mubah. Tapi kalau orang tak makan bisa mati, maka makan jadi hukumnya wajib, bisa berubah dia. Jadi apa, hukum mubah ini berpotensi untuk berubah dengan unsur lain. Makan mubah, tapi kalau orang tak makan bisa mati, jadi wajib. Ya kan? Paham ya? Makan mubah, kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, lakin nawa bi aklihil gua li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makan mubah, tapi kalau diniatkan, ya Allah, aku niat makan ini supaya kuat ibadah, maka makannya jadi sunnah yang asalnya mubah. Ya kan? Begitu juga makan mubah, tapi kalau berlebihan jadi makruh. Bahkan kalau sampai bisa bikin muntah dan lain sebagainya. Kan ada tuh di media-media sosial tuh, lihat makan apa judulnya, mukbang tuh, makan mie segini satu ceper, kasih cabai banyak-banyak, apa challenge bahasa itu. Nanti kalau dimakan nanti orang ngasih dia duit TikTok. Hah? Itu akhirnya makan dihitung pakai menit. Makan cabai sebanyak-banyak itu berlebihan, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, hasaba bani Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu beberapa genggam makanan saja yang bisa menguatkan tulang sulbin. Tak boleh berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, karena Allah tak suka orang berlebih. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kalau tiga-tiga diisi makan, macam mana nak bernapas? Jadi jangan berlebihan. Nah, itulah hukum mubah. Tapi mubah ini bisa kita sulap bernilai pahala kalau kita niatkan untuk ibadah. Makanya jangan pernah, kata ulama tadi mengatakan, illa binniyati sholihah fayuha. Mubah akan bernilai pahala kalau dibarengi dengan niat yang baik. Makanya jangan lepas dari niat yang baik. Tidur malam niat, ya Allah, aku tidur pengen istirahat biar bisa bangun tahajud, pahala. Ada yang lain, ya Allah, aku niat tidur awal, mudah-mudahan bisa bangun malam nonton bola, dapat pahala lah tu, dapat azab ente, ya kan? Baru kalah yang didukung ni pandai mecah-mecahkan TV apa. Ya kan? Na'udzubillah, ada yang taruhan lagi. Oh, lebih parah lagi. Nah, jadi semuanya kembali kepada niat yang baik. Mubah bisa berpahala karena niat yang baik. Yang jelas-jelas ibadah, kalau niatnya tak baik, jadi rusak. Ya kan? Salat niatnya untuk dibilang orang dia ahli salat. Berperang supaya dibilang pemberani. Ya kan? Hadir majlis supaya dibilang dia orang soleh. Dekat sama ulama supaya dibilang dia cinta ulama. Balik kepada niat masing-masing.
bisa rusak itu ibadah. Berapa banyak sesuatu yang besar jadi kecil karena niat, berapa banyak sesuatu yang kecil yang mubah bisa jadi besar karena niat. Maka pasanglah niat yang baik. Di antara 5 hukum yang sudah kita bahas, yaitu ahkamus syar'i taklifi, hukum syariat taklifi ini, yang beda sendiri ini hanya mubah. Jadi mubah ni seakan-akan tidak ada konsekuensinya, ya kan? Wajib melakukan begini, tinggalkan begini. Sunnah dilakukan begini, tinggalkan begini. Makruh, apalagi haram. Mubah tak ada apa-apa, ya kan? Tak ada sanksinya, baik orang yang meninggalkan ataupun orang yang melakukan. Timbul pertanyaan, terus apa fungsinya hukum mubah kalau tak ada sanksinya? Apa fungsinya ada hukum mubah kalau memang tidak mengandung konsekuensinya? Kenapa diciptakan ni hukum mubah? Apa mau kita jawab ini? Semua segala sesuatu ini ada hikmahnya, ada pelajaran yang tak mungkin tidak ada. Maka pertanyaan ini dijawab sama ulama besar yang bernama Syekh Ali Al-Khawwas. Siapa namanya? Syekh Ali Al-Khawwas. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, ma ja'alallahul mubah illa tanfisan li bani Adam min masyaqqatit taklif. Allah tidak menjadikan perkara mubah kecuali untuk tujuan memberikan kesempatan istirahat bagi anak manusia, anak cucu Adam ini, daripada capeknya melakukan beban kewajiban. 4 hukum yang tadi itu ente capek sudah. Melaksanakan yang wajib ini capek. Siapa yang bilang sembahyang ini nyaman? Tak ada. Andaikan ada pengumuman malam ini tak ada lagi wajib sembahyang, kira-kira itu masih datang tak subuh ke masjid? Tak yakin anak. Yang masih wajib tak cuma segini yang datang. Apalagi ada pengumuman besok solat sudah tidak wajib lagi. Yakin dia ada yang datang besok ini? Tak ada. Capek. Jangan bilang puas, anak alhamdulillah senang anak solat. Bohong ente bohong. Tak ada solat itu gampang tu, tak ada. Apalagi khusyuk di dalam solat, berat. Puasa, tak semua orang. Banyak umat Islam yang bulan Ramadan tak puasa. Itu menunjukkan bukan perkara yang gampang wajib ini. Zakat, berapa banyak orang yang sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, dihilah, dicari alasan, dibikin gimana supaya dia tidak mengeluarkan zakatnya. Banyak. Berapa banyak orang yang sudah mampu untuk haji tapi tidak berangkat haji karena haji lebih berat lagi, pakai fulus. Tidak semua orang yang bisa. Berat kewajiban, tidak semua orang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu, kekuatan oleh Allah, diberi izin untuk beramal soleh. Kalau tidak, tak bisa. Yang haram, tidak semua orang meninggalkan yang haram. Dia tahu hukum gosip itu haram, tiap hari gosip masih, bahkan di tengah-tengah masjid dia gosip, ngomongkan orang. Banyak cerita dunia dalam masjid, banyak, ya kan? Berapa banyak orang yang tahu hukum gunakan duit itu haram, tetap jalan, ya kan? Berapa banyak orang tahu bohong itu
dosa besar. Bahkan Allah mengatakan innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang bohong itu orang yang tak beriman dengan ayat-ayat Allah. Mulut kita sering berbohong. Ya anak ente kita semua, kita akui. Artinya berat untuk meninggalkan yang haram kalau kita tak dibantu sama Allah, tak bisa. Makanya doa Nabi yang ajarkan kita habis salat gimana Nabi ajarkan? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk mengingat. Artinya mengingat Allah tak semua orang bisa. Bersyukur tak semua orang bisa. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Minta bantu. Wa husni ibadatik, minta bantu biar bisa bagus di dalam beribadah kepada Allah. Minta. Kalau tidak minta tidak bisa. Yang ngasih kita kekuatan ya Allah, yang menggerakkan kaki kita Allah. Ini pelajaran agar kita tidak sombong dengan apa yang telah kita lakukan daripada kebaikan. Semuanya murni dari Allah. Kata Imamul Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa ta'ala wa thana'i. Bi rabbi qiyami, aku bisa berdiri ibadah ini karena Rabbi Allah. Bi rabbi qiyami la bi nafsi, bukan karena diriku, wala siwa, bukan karena siapa-siapa yang lain. Fasyukri lahu subhanahu wa ta'ala wa thana'i, maka rasa syukurku dan pujianku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Haram tidak semua orang bisa meninggalkan yang haram. Ada orang melakukan yang haram, dia tahu ini dosa, dia lakukan, tapi belum tobat. Kenapa? Belum dapat taufik dari Allah. Belum dapat taufik dari Allah. Yang sunnah, tidak semua orang bisa melakukan sunnah. Bahkan cenderung orang meremehkan sunnah. Apa nih sunnah? Ya kan? Ya puasa Arafah, sunnah bah. Ya puasa Senin bah, sunnah. Pakai siwak ya, sunnah itu siwak. Yang penting sholat, ya kan? Banyak kita seperti itu. Sampai hari ini yang udah tahu fadilah siwak masih tak pakai siwak. Mau dibelikan nampaknya. Baru pakai kan, insyaAllah. Boleh tergeraklah hati pengurus masjid ni, belikan ya. Belikanlah. Kasih, bagikan satu-satu. Kalau perlu tiap ada kajian bagikan. Dia pegang siwak terus, kan? Kita tahu salat 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat daripada tak pakai siwak. Kalau tak ada memberatkan, Nabi wajibkan siwak. Sampai sekarang kita tak punya siwak. InsyaAllah rokok di Samsu gudang garam ada semua. Padahal tak ada hadisnya rokok. Ente amalkan, ya kan? Makanya sesuatu itu kalau memang dilarang, justru itu yang bikin ramai. Gus Dur tu kan pernah ada MUI kalau tak salah bilang ada minuman apa, anggur apa, merek apa, bir gambar merek apa itu? Yang gambar bintang tu. Bintang kan? Pernah dulu katanya tidak sampai ke derajat haram karena alkoholnya tidak sampai memabukkan. Halal. Kata Gus Dur jangan dihalalkan, haramkan. Kenapa? Andaikan dia halal, nanti tak ada yang minum. Bangkrut nanti yang jual. Justru dia haram, ramai yang beli. Kalau dah halal, dah biasa, dah nanti orang semua pakai. Tapi karena haram itu bikin orang tertarik. Sesuatu itu setiap dilarang, makin banyak yang melakukan. Tapi justru yang dianjurkan untuk dilakukan, justru tak ada yang mau melakukan. Ini dia. Mudah-mudahan kita ini dapat taufik insyaAllah. Tidak mahal padahal kan siwak kan 10.000 ya. Rokok tiap hari, 1 pak, 2 pak, 3 pak. Naam. Sampai digelar apa? Ahli hisab kan? Tak dihisab lagi di akhirat ya. Dihisab di dunia saja. Naam. Yang makruh, gitu juga. Tidak semua orang bisa meninggalkan yang makruh. Karena capek dengan 4 ini, Allah ciptakan satu hukum ni namanya mubah.
kata Syekh Ali Al-Khawas, tanfisan li bani Adam min masyaqqati taklif, karena untuk menghibur, beri kesempatan istirahat bagi anak cucu Adam dari rasa lelah di saat melakukan beban kewajiban. Andaikan mubah ni ada hukum lagi, aduh, bisa botak semua kepala kita ni. 4 yang ni sudah tunggang langgang kita ni, ya kan? Tambah satu lagi, ini satu ni seakan-akan Allah ni menunjukkan Allah tu rahmat sama kita. Kemudian Syekh Ali Al-Khawas mengatakan apa? Hina raqiballahu ta'ala fi zawatihim al-malal min at-takalif. Karena Allah menciptakan manusia, kemudian Allah ciptakan yang namanya rasa bosan, rasa jenuh kepada jiwa anak-anak cucu Adam ini di dalam menjalankan perintah agama. Makanya Allah ciptakan mubah. Andaikan Allah tak ciptakan mubah, walau anna Allah lam yarkab fi zawatihimil malal lam yasra' lahumul mubah kama fa'ala bil malaika. Andaikan Allah tak ciptakan rasa bosan di dalam jiwanya anak Adam, maka Allah tak ciptakan hukum mubah seperti yang Allah perlakukan kepada para malaikat, li'annahum la ya'rifuna lil malal tab'an, karena para malaikat tidak pernah merasakan bosan di dalam beribadah kepada Allah. Falidzalika kanu yusabbihuna al-lail wan nahar, makanya malaikat tiap pagi malam bertasbih kepada Allah. Ada yang rukuk terus sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai, ada yang berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu saja dulu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah dia bermaksiat dengan apa yang Allah larang, dan tidak pernah dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Malaikat tak punya nafsu. Makanya kalau ada manusia apa hatinya atau akalnya bisa menandingi atau mengalahkan daripada hawa nafsunya, maka dia lebih tinggi dari malaikat derajatnya. Malaikat bisa begitu, wajar tak punya nafsu. Kalau manusia punya nafsu, tapi bisa ahli ibadah, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Apalagi para pemuda. Para pemuda memang jiwanya masih muda, pengen maksiat, pengen nyoba ini, nyoba itu. Makanya dalam hadis qudsi Allah bilang, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu tariku syahwatahu li anta indi kaba'di malaikati. Wahai para pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya karena aku, kata Allah, maka kau di sisiku seperti posisinya para malaikat-malaikat. Sampai dikatakan oleh ulama, orang taubat tu bagus. Orang tua, yang udah tua, yang udah bawa tanah tu, ada yang bawa tanah ke sebenarnya? Tak ada, ini masih muda-muda semua ni. Kelapak muda pun kalah. Yang sudah tua taubat tu bagus. Tapi kalau anak muda yang taubat, lebih bagus. Malu bagi laki-laki bagus, tapi kalau perempuan yang malu lebih bagus. Amanah, kita semua yang amanah bagus, tapi kalau pejabat yang amanah lebih bagus. Itu juga taubat bagus, berbuat baik bagus bagi orang yang sudah tua-tua, tapi bagi orang yang muda lebih bagus. Makin besar pahalanya di sisi Allah. Malaikat wajar tak punya jenuh, tak punya bosan, karena tak punya nafsu. Makanya Allah perintahkan dia ibadah terus. Tapi kalau kita, Allah tahu kita punya nafsu, kita jenuh, kita ni cepat bosan, ya kan? Siapa bilang tak bosan? Cuba. Hari ini bini ente masak gulai kambing, wah nyaman nih makannya. Besok gulai kambing lagi, lusa gulai kambing lagi, terus minggu, bosan nanti. Kalau tak bosan bang
mengantu kambing ya bang, ya kan? Hah? Memang hobi kambing berarti kan, tapi sehobi-hobi orang ya bosan. Tiap hari makan nasi kebuli terus bosan, pengen warna-warni begitu kan. Kita pengen begini, pengen rasa ini, rasa itu. Apalagi orang Pontianak nih, mana cepat bosan. Tengoklah kafe-kafe Selonggok, rumah makan Selonggok macam-macam model. Bakso tu ada yang pentol tu, ada yang pentol bakar, pentol kuah, pentol tegolek, pentol apa semua tu. Macam-macam model, ya kan? Kopi apa ke sekarang ni macam-macam model. Kalau kopi tahu kita hitam tak dia. Sekarang ada es krim. Hah? Macam-macam. Itu menunjukkan manusia ini itu hal dunia, hal ibadah apa lagi? Karena ada tuntutan di situ. Bosan. Ya kan? Bosan. Seperti nikah itu ibadah, tapi bisa ente ni cuma karena tak dapat izin ya kan? Betul. Makanya Allah syariatkan tu dalam Al-Quran, karena Allah tahu ente ni bosan, cuma ente ni tak ada peluang. Itu saja ceritanya. Jadi nahanlah dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjut lagi minggu depan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Ditunggu daging sapinya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan